Rumah Pelangi itu memang sebagian besar anak jalanan. Iya, sebagian besar anak jalanan. Nah dulu tuh 2012 tuh aku tuh pertama kali ngajar anak jalanan tuh di alun-alun Bandung. Dan sekolahku tuh jalan kaki 10 menit dari alun-alun Bandung. Oh jadi dari sekolah, pulang sekolah langsung ke alun-alun. Jalan kaki ke alun-alun, itu tiap pulang sekolah tiap hari. Setelah aku kenal gitu ya anak-anak jalanan, karakternya memang mereka nggak bisa langsung diajak, kamu mau ikut belajar nggak sama aku, nggak bisa gitu. Jadi memang dalam tanda kutip kita harus sogok dulu sama sesuatu yang mereka suka. Kayak mereka itu udah kayak punya benteng tinggi untuk ketika ada orang yang berpenampilan rapi, terus berusaha baik tuh mereka tuh udah kayak warning dulu nih, ini orang mau ngapain ya, jangan-jangan mau nangkep gue nih gitu. Jadi emang udah kayak gitu karakternya tuh. Jadi emang susah gitu untuk ngedeketin kalau kita nggak ngebangun bonding dulu, ngebangun trust dulu dia ke kita. Kalau kita tuh emang niatnya baik. Aku tuh kan punya impian banget, pengen cepet-cepet ke Mekah ya, minimalnya umroh gitu. Amin. Sampai ada temanku gitu, sahabat dekatku tuh bilang, Nan sebenarnya kamu tuh, jadi pengen nangis ini. Sebenarnya kamu tuh kalau mau umroh tiap tahun juga bisa gitu, tapi kamu seringnya kan kekumpul dipakai buat kebutuhan anak-anak kayak gitu. Bahkan sebelum Mama Robin ada yang lebih parah, kayak aku pernah dapat pelecehan juga, baik verbal maupun fisik. Teh Inan, selamat datang. Terima kasih Kang Ridwan. Iya, Sobat Kang Ridwan, Teh Inan ini adalah founder ya bisa dibilang ya, dari Rumah Pelangi ya. Iya betul. Apa sih Rumah Pelangi itu Teh? Bisa. Rumah Pelangi itu singkatnya komunitas sosial pendidikan untuk anak-anak yang terlantar di jalanan. Anak-anak terlantar jalanan, oke. Berarti sekarang Teh Inan lebih banyak kegiatan ngurusin anak-anak di jalanan. Iya betul. Oh, itu biasanya di Rumah Pelangi ada apa aja, ngapain aja? Kegiatannya ya? Kegiatannya ngapain aja? Banyak sih sebetulnya, cuman memang kita fokusnya di pembinaan ya. Pembinaan akhlak ada, karena kan krisis moral itu kan di anak-anak, terutama anak-anak di jalanan itu kan penting banget gitu. Jadi memang kita lebih fokusnya ke sana, tapi selain itu juga ada pendidikan-pendidikan basicnya gitu, kayak calistung gitu. Oke, baca terus itu. Pengenalan agama, terus pembinaan life skill, hard skill juga. Jadi memang salah satu visi kita kan ingin supaya mereka mandiri, bisa berpenghasilan sendiri, terus ya tinggal di jalanan lagi. Itu sih output jangka panjangnya. Oh, jadi udah punya visi misi perusahaan berarti ya? Iya dong. Luar biasa. Iya dong. Itu Rumah Pelangi itu memang sebagian besar anak jalanan. Iya, sebagian besar anak jalanan. Jadi bukan hanya yang ada di lingkungan, benar-benar orang yang di jalan. Iya, betul, di jalan. Ditawarin untuk gabung, kemudian dibina. Cuman kan biasanya di kementerian juga ada ya, punya pemerintah. Tapi ini ibaratnya Teh Inan sendiri ngejalaninnya. Iya, sendiri. Oh, oke. Itu awalnya gimana Teh? Kok bisa tiba-tiba ada Rumah Pelangi gitu? Sejak kapan mulai kayak gini? Jadi Rumah Pelangi ini aku dirikan 12 tahun yang lalu. 12 tahun, oke. 2012 bulan Juni kemarin kita baru anniversary. Wih, 12 tahun, selamat ya. Iya, 12 tahun. Udah lewat 10 tahun. Iya, kalau anak berarti udah SMP kan SMP, ya? SMP. Kan? Ya udah 12 tahun, waktu aku juga masih 14 ke 15 tahun deh kayaknya. Kelas berapa berarti itu? Kelas 1 mau ke kelas 2. Bentar, 1 SMA? Iya, 1 SMA. 1 SMA udah mulai ngurusin itu? Oke, Jadi kelas 1 SMA tuh udah mulai, kalau bahasa sekarang mah asesmen gitu ya, ke anak-anak kayak gitu. Jadi belum ada namanya tuh Rumah Pelangi, masih kayak ngelihat situasi, terus memungkinkan gak ya kalau aku ngajar, masih nyari-nyari anak-anaknya, terus tempatnya juga kira-kira cocok di mana. Nah dulu tuh 2012 tuh aku tuh pertama kali ngajar anak jalanan tuh di alun-alun Bandung. Kang Ridwan pernah nggak? Ke alun Bandung pernah. Tapi sebelum sebagus sekarang ya. Ya kan kawasan udah dibangun ya pas zamannya Kang Emil. Nah sebelum itu tuh masih kayak kumuh, terus masih banyak anak-anak jalanan, terus bahkan masih banyak yang keluarga, mohon maaf pengemis gitu, yang anak-anaknya juga terlantar di sana. Dan sekolahku tuh jalan kaki 10 menit dari alun-alun Bandung. Oh jadi dari sekolah, pulang sekolah langsung ke alun-alun. Jalan kaki ke alun-alun, itu tiap pulang sekolah tiap hari.
Terus datang ke sana hari. ngomongnya gimana? Ini kan ini masih Tainan kan masih bocah lah bisa dibilang ya, kelas 1. Terus di jalanan tuh kan beragam yang ditemui. Itu gimana tuh bisa approach mereka mau? Dan satu nggak punya tempat juga kayaknya kan? Iya, jadi di pelataran masjid aja gitu. Kalau hujan ya di pelataran masjid, kalau nggak hujan di tamannya. Kan banyak rumput-rumput hijau gitu. Awalnya sih setelah aku kenal gitu ya anak-anak jalanan, karakternya memang mereka nggak bisa langsung diajak, kamu mau ikut belajar nggak sama aku, nggak bisa gitu. Jadi memang dalam tanda kutip kita harus sogok dulu sama sesuatu yang mereka suka gitu. Permen. Iya, misalnya jajanan-jajanan, coklat gitu, makanan-makanan yang mereka suka. Terus kita ngebangun bonding supaya mereka itu ngerasa trust ke kita, karena kan kayak mereka itu udah kayak punya benteng tinggi untuk ketika ada orang yang berpenampilan rapi, terus berusaha baik tuh, mereka tuh udah kayak warning dulu nih, ini orang mau ngapain dia, jangan-jangan mau nangkep gue nih gitu. Jadi emang udah kayak gitu karakternya tuh, jadi emang susah gitu untuk ngedeketin kalau kita nggak ngebangun bonding dulu, ngebangun trust dulu dia ke kita, kalau kita tuh emang niatnya baik gitu, sampai mereka tuh nganggap ke kita tuh kakak gitu. Cuman memang kalau di alun-alun Bandung sebetulnya nggak begitu menantang, karena kan lingkungannya masih lingkungan masjid ya, Kang. Oke. Jadi kayak, orangnya relatif dekat ke masjid gitu. iya gitu, tapi walaupun nggak tahu ya ibadahnya, cuman maksudnya karena lingkungannya masjid, jadi kayak aktivitas-aktivitas jalanan yang aku kenal sekarang gitu, kayak misalnya boleh disebut nggak ya? Boleh, kayak mabok, ngelem gitu tuh masih minim kalau di sana. Paling kayak pencurian gitu-gitu ya, kriminalitasnya. Jadi nggak begitu menantang sebetulnya. Nah, singkat cerita tuh di alun-alun Bandung tuh sebetulnya nggak lama, Kang, cuman 1 tahun. Oh, nggak lama ya, setahun tuh nggak lama. Iya, nggak lama. Maksudnya tapi kayak konsisten ya kelas 1 itu melakukan itu. Alhamdulillah konsisten tiap hari. Cuman 1 tahun, terus pindah ke stasiun Bandung juga cuman sebentar, sekitar 6 bulan. Nah, yang paling menantang tuh di yang tempat sekarang. Apa tuh namanya? Di Terminal Leuwi Panjang. Jadi udah 11 tahun di situ. Iya, jadi 12 tahun Rumah Pelangi berdiri tuh ya 90%-nya di Terminal Leuwi Panjang. Rumah Pelangi emang dekat Terminal Leuwi Panjang? Dulunya aku di Cibaduyut deket. Ya gitu, yang banyak toko sepatu. Iya, gitu yang ada patung sepatu ya. Sekarang udah nggak ada sih. Oh, udah nggak ada ya? Udah lama nggak lewat situ. Iya, dulu memang deket. Cuman dari sekolah ke terminal ya lumayan gitu. Dan aku tiap hari, hampir setiap hari itu jalan kaki. Bentar. Kan berarti berarti waktu di Leuwi Panjang berarti kelas 3. Enggak, kelas 2. Kelas 2. Bentar, Leuwi Panjang sama Gedung Sate kan jauh ya? Jauh. Alun-alun jauh kan? Iya, jauh. Itu gimana dulu, punya banyak duit apa gimana nih ceritanya? Kan sosial ya, maksudnya kan nyogok orang ngasih permen itu ya kan perlu pakai duit. Terus dari satu lokasi ke lokasi lain juga perlu pakai kendaraan kan idealnya ya. Itu jalan kaki apa gimana juga saat itu, gimana itu? Iya, jadi sebetulnya kan ya orang yang kayaknya aku kayak orang kaya meren ya, gitu, bantu orang, padahal enggak. Sebetulnya alhamdulillahnya aku lahir dari keluarga yang sederhana, adikku juga banyak, Kang, aku anak pertama, adikku 4, jadi kayak terus hampir semuanya tuh sekolah di sekolah swasta. Jadi emang karena kan almarhum abahku tuh ngutamain banget pendidikan ya, jadi emang kita hampir semuanya tuh di pesantren, yang berarti biayanya juga nggak murah ya kalau di swasta gitu, di pesantren. Tapi alhamdulillahnya aku tuh ngerasa abah ngasih pendidikan terbaik untuk aku dan adik-adik, makanya itu yang ngedorong aku untuk ngasih dalam tanda kutip sesuatu juga yang udah aku dapat selama ini, hak pendidikan, hak kasih sayang dari orang tua, untuk nyambungin ke anak-anak yang nggak dapat itu gitu, yang nggak seberuntung aku. Itu sih sebetulnya ngedorong aku. Jadi bukan karena aku banyak uang, bahkan hampir setiap hari tadi aku bilang dari sekolah ke Leuwi Panjang jalan kaki, dari Leuwi Panjang ke Cibaduyut jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Cewek lagi? Iya, karena bekalnya tuh yang nggak cukup, boro-boro buat ongkos gitu. Jadi kayak buat beli buku, alat tulis, karena kan 2012 belum kayak sekarang ya, media sosial tuh gampang banget, viralitas tuh kan gampang. Informasi gampang lah. Iya, gampang banget tersebar, open donasi gampang gitu kan. Kalau zaman dulu boro-boro gitu, masih zamannya Facebook dulu. Dan kan ya belum semasif sekarang ya. Betul. Facebook kan nggak gampang viral kayak media sosial lainnya gitu, apalagi zaman dulu gitu. Ya nggak apa-apa sebut platform juga, di TikTok kan nggak viral. Di IG juga kan sekarang ya banyak reels gitu ya. Alhamdulillah.
Oh, Gitu. oke ya. Kalau dulu kan memang sosial media nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan untuk viral tuh lebih mudah, open donasi lebih mudah. Tapi Iya. dulu ini sudah Teinan jalankan secara konsisten dari kelas 1 SMA. Luar biasa. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah Teinan demi konten gitu, apalagi yang setelah kasus viral kemarin tuh, iya, yang iya. kasus Tia ya, Tia. Tia sama Ade Fatih, itu katanya demi konten gitu nolong Tia. Kayak aku tuh antara pengen jawab dan enggak sih gitu, kayak mau jawab juga percuma. Perlu dilayanin nggak gitu Iya, netizen? cuman kayak kadang ya pikir aja gitu 12 tahun bergerak sebelum ada media sosial semasif sekarang gitu. Kayaknya terlalu buang-buang waktu, terlalu lama untuk hanya sekedar konten. Ya, Iya kan? betul. Maksudnya kayak untuk cuman sekadar viral, kalau tujuannya hanya itu ya, untuk sekadar dikenal orang gitu. Terlalu lama gitu, 12 tahun gitu. Iya, iya, Itu kan iya. terlalu buang-buang waktu, hampir separuh usia aku Iya, berarti kan iya, aku habis. habiskan di jalanan gitu. Betul. Kayaknya nggak mungkin gitu kalau hanya itu yang aku kejar. Kalaupun Betul. hari ini aku dapat viral misalnya, followers nambah, ya mungkin itu emang udah jalannya, udah rezekinya gitu Iya, kan. iya. Kenapa enggak aku lanjutin konten gitu. Ini Iya. kan bagian dari potensi yang Allah kasih juga gitu. Betul. Karena kan kalau konten kan orang kenal bisa donasi lebih banyak, bisa bantu orang lebih banyak lagi. Kebermanfaatan bisa lebih Betul. meluas gitu. Kebermanfaatan bisa lebih banyak. Dan ini tadi ya Teinan bilang kan ini udah 12 tahun. Ya jadi mungkin sobat Kariban yang nonton kan bisa mengklarifikasi. Oh udah nonton nih podcast nih katanya bahwa ini udah dari dulu dijalani. Dan hampir nggak pernah vakum. Nah, 12 itu, tahun tuh. ya. Konsisten. Itu Sustainable. yang nggak gampang tuh di situ. Iya, itu itu yang apa sih motivasi terbesarnya Teh? Kan nggak gampang ya untuk menjaga konsistensi seorang cewek. Bahkan jajannya dipakai juga buat itu, ya kan? Apa yang mendasari paling utama mau berbagi seperti itu? Aku main ke ini juga sih, Kang Ridwan tadi bilang apa, cewek jajannya dipakai. Jadi kayak keinget suamiku tuh dulu nikahin aku tuh jadi kayak kasih apa ya, kamu kalau nikahin aku bukan cuma nafkahin aku, nggak apa-apa misalnya. Kamu nikahin aku bukan cuma nafkahin aku dan anak-anak biologis kita, tapi aku punya anak-anak ideologis di Rumah Pelangi yang nggak sedikit gitu. Jadi emang sebelum viral sekarang ya Kang, kita itu banyak keluarin uang pribadi gitu. Suamiku tuh banyak, ya Masya Allahnya tuh alhamdulillahnya aku dikasih partner yang luar biasa gitu, yang Baik. satu frekuensi, yang mau nyisihin uangnya bukan cuman anak istrinya, tapi anak-anak yang dibawa sama istrinya jauh sebelum aku kenal sama suamiku gitu. Nah, terus kalau mau ditanya motivasi gitu ya, kayak aku tuh selalu bilang, salah satu penguat aku ke suami juga gitu ya, setelah bilang makasih misalnya gitu, aku tuh selalu bilang, yang kita ini kan barangkali bukan ahli surga gitu, dan bukan ahli sholat duha misalnya, dan kita mungkin nggak akan bisa masuk pintu lewat pintu surga ahli duha. Terus kita juga bukan ahli tahajud, kita nggak akan bisa masuk surga lewat pintu ahli tahajud. Kita bukan ahli Senin Kamis, kita nggak akan bisa masuk surga lewat pintu ahli Senin Kamis. Nah barangkali ini pintu surga yang Allah siapin buat kita lewat bantu orang gitu, ngasih makan fakir miskin gitu. Terus ngedidik anak-anak yang terlantar di jalanan gitu. Jadi seenggaknya aku pengen punya amalan yang konsisten aku lakuin, dan ya kasarnya mah hanya ini yang aku bisa gitu kan. Kan kayak Rasulullah juga sukanya tuh sama amalan yang walaupun kecil tapi continue dilakukan, istiqomah gitu. Walaupun betul tadi kata Kang Ridwan, nggak mudah untuk ngejalaninnya, kayak memulai mungkin masih bisa mudah ya, masih bisa kita sebut mudah, tapi untuk konsisten, istiqomah 12 tahun, 12 tahun dari masih SMA, aku kan kayak ngelewati banyak fase ya Kang, bertahan tuh SMA, lulus SMA, aku tuh mau kuliah tuh gap year 1 tahun, karena uang kuliahnya aku pakai buat Rumah Pelangi. Orang tua tahu nggak? Gitu, tahu. Oh, tahu. Oke, Gitu. terus? Kan mungkin ini juga hasil didikan almarhum Abah ya. Oke. Jadi mudah-mudahan jadi pahala jariah. Amin, juga. amin. Gitu, jadi aku ngelewati banyak fase gitu. Terus pas mau nikah juga, ya banyak mengorbankan apa ya, kepentingan-kepentingan pribadi untuk Rumah Pelangi gitu. Terus pas udah nikah juga aku kayak harus ngeedukasi, ngedidik anak-anakku supaya mereka juga
mau berbagi orang tuanya untuk anak-anak yang lain. Ini juga nggak mudah sih. Ya karena anak asuh ini kan anak juga kan, Pak Tainan. Iya kan, terus kayak anak-anakku tuh kan berarti harus berbagi waktu orang tuanya, berbagi rezeki orang tuanya. Kita tuh sering kan misalnya mau nonton, Kak nggak apa-apa kalau ngajakin Teh Rani, Teh Najwa, anak-anak yang di Rumah Pelangi. Jadi kita kalau mau main tuh rombongan. Oh, umur berapa aja sih? Kalau macam-macam sih, ada yang bahkan dari umur 2 tahun, sekarang udah kelas 4 SD. Waduh, luar biasa. 4 apa 3 SD lah pokoknya. Dan dia prestatif di sekolahnya. Awalnya dia nggak mau sekolah, orang tuanya juga nggak kepikiran sama sekali lah mau nyekolah. Orang tuanya ada itu semua? Ada, alhamdulillah. Cuman biasanya relatif dilepas lah di jalanan gitu. Jadi memang kayak kebagi dua gitu Kang, anak-anak di Rumah Pelangi itu 50% lah, setengahnya masih punya orang tua, atau setidaknya walaupun mereka yatim atau yatim piatu masih di bawah pengasuhan keluarga atau orang dewasa terdekatnya, masih tinggal di kontrakan gitu. Nah setengahnya ini yang pure, mereka 24 jam di jalanan, tidak didampingi keluarga sama sekali, ditelantarkan. Keluarga entah kemana lah gitu? Ya pokoknya beda-beda juga kan kasusnya, ada yang memang dianya kabur, ada yang memang diusir, ada yang memang udah meninggal orang tuanya, macam-macam sih, gitu. Kalau dari yang pernah diasuh ya selama ini, ada nggak yang paling berkesan hasilnya ya? Saya udah jadi apa, atau dari prestasinya jadi apa gitu? Ada? Ada sih. Kan banyak gitu ya? Iya. Alhamdulillahnya sih banyak juga ya Kang yang udah mandiri sekarang. Ada yang udah kerja ke Bali juga sekarang. Alhamdulillah. Ada yang udah punya keluarga. Tapi ada nih satu yang berkesan banget. Dan masih bertahan juga di Rumah Pelangi sampai sekarang, ngebantuin aku bahkan sekarang. Namanya Robin. Dia tuh dulu preman di Terminal Panjang. Iya, galak banget. Pokoknya kayak ketua premannya lah di lingkungan. Kan kalau lingkungan itu tuh suka ada kelompok premannya masing-masing gitu ya. Nah si Robin ini tuh si ketua geng preman di terminal. Oh awalnya? Iya. Umur berapa dia waktu di seumur sama suamiku. Oh udah gede dong? Iya sekarang aja udah 37 kayaknya ya, 35. Iya aku masih SMA, coba dia udah 20-an ke atas kan, berarti udah dewasa. Iya terus kayak masih kayak mabok gitu kan dia dulu gitu, ngobat juga. Aku datang ke sana tuh boro-boro diterima, pokoknya sering banget diobrak-abrik. Pernah juga diobrak-abrik pernah? Iya kayak buku dirobek, pensil pulpen dipatah-patahin. Oh sampai pernah kelas-kelas kayak gitu ya? Bukan pernah lagi. Hah? Bahkan sebelum Mama Robin ada yang lebih parah, kayak aku pernah dapat pelecehan juga. Baik verbal maupun fisik. Kalau sama Robin enggak sih, lebih ke kasar dia, terus kayak ngomongannya juga kalau di Sunda mah anjing goblok gini nyatanya gitu. Iya aku tuh kayak gitu sampai mana cerek tahun ke dia, pokoknya malah di kasar-kasarin terus nggak diterima sama sekali. Tapi alhamdulillahnya seingat aku ya 6 bulan apa 7 bulan berjalan, dia tuh kayak mulai luluh karena kayak sering aku kasih rokok. Kebayang nggak kan kelas 2 SMA beli rokoknya, ku si ibu warung teh ditanya jangan naon cina gitu. Buat tapi, apa ya jangan? Ya buat apa gitu beli rokok, padahal aku masih kelas 2 SMA. Ya buat itu sih nyogok preman-preman itu. Ngambil hatinya. Robin. Nah dari situ kayak dia tuh mulai luluh. Karena kan anak-anak asuhku di Rumah Pelangi itu di bawah Robin semua Kang. Oh bawahannya dia. Jadi mereka tuh setoran gitu ke Robin kalau. Oh keganggu, jadi keganggu ya. Iya kan jadi berkurang. Harusnya kerja, dia malah belajar. Iya dia tuh tidak terima gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya beberapa bulan berjalan, malah dia tuh jadi kayak luluh. Terus singkat cerita pokoknya dia jadi justru sekarang jadi bodyguardnya kita di Rumah Pelangi. Jadi kalau datang ke Leuwi Panjang, Tainan mah aman berarti ya? Aman. Soalnya kenal semua kan? Iya. Anak jalanannya banyak kan dari situ banyak. Kan? Terus memang kan suka ada preman-preman baru yang iseng gangguin. Dia datang aja jalan, langsung pada pergi semua. Walaupun dia sekarang alhamdulillahnya itu sih gitu. yang bikin aku bersyukur banget tuh dan berkesan banget. Dia sekarang udah nggak jadi preman lagi. Terus dia udah menikah dan ngasuh salah satu anak yatim kita juga. Orang lain ini anak yatimnya, tapi sama dia di. Maksudnya diasuh jadi anak? Iya, diangkat jadi anak, dibawa tinggal, disekolahin. Alhamdulillah. Pernah ngobrol gak kenapa mau kayak gitu Robin? Sebenarnya apakah karena dia juga merasa terbantu oleh Tainan sehingga dia mau bantu orang lain atau gimana? Iya pernah sih ya, intinya gitu sih, dia ngerasa
hidup dia ngerasa lebih berarti, terus dia juga lebih bisa menghargai diri sendiri gitu kan. Terus dia juga kan kalau dia bisa menghargai diri sendiri, orang lain juga akan lebih menghargai dia gitu. Betul. Pas sekarang dia udah rumah tangga Ya, gitu dan dan dia bahkan tuh nge-treat istri dan anaknya tuh benar-benar Masya Allah kan. Jadi kalau apa-apa tuh ingat istrinya, padahal istrinya tuh secara usia udah, mohon maaf ya, udah sepuh gitu. Oh, di atasnya? Di atas. Jadi dia tuh kayak bener-bener apa ya, nikahin, mohon maaf ya, janda. Terus udah sepuh gitu. Jadi emang kayak niat apa ya? Bantu. Iya, niat bantu gitu. Terus ke anak angkatnya juga bener-bener kayak ke anak kandung. Ya, tulus lah ya. Tulus gitu. Padahal dari tadinya orangnya hatinya keras, bisa dibilang kepala preman bahkan ya, bisa dibilang yang ditakuti juga di situ kan. Tapi bisa luluh ya, dan dalam perjalanannya itu awalnya bisa mau narik nih. Ini contoh aja Rob, ini kan tantangan dong ya. Mau narik masuk ke rumah pelangi dididik kan berarti ya. Itu awalnya kok bisa mau gitu? Ya itu proses panjang. Proses ya. Jadi memang ngebangun itu sih, ngebangun trust. Terus mereka juga mungkin kan bisa ngerasain ketulusan yang aku kasih gitu ya. Dan timku gitu, teman-teman yang jadi relawan di sana. Ya memang kalau soal rasa mah nggak bisa instan kan Kang. Iya, betul. Itu kayak proses sih. Jadi banyak kejadian, banyak episode kita di rumah pelangi gitu tuh yang akhirnya ngebangun itu. Ngebangun kita kayak jadi udah kayak keluarga. Terus ya, aku tanya kata Inan gitu, kayak gitu-gitu. Terus sekarang ada berapa anak asuh total? Total yang udah dibina dari 2012 itu 500 anak. 500, weh, mantap. Alhamdulillah. Itu 500 itu dari 2012. Kalau yang sekarang sedang berjalan? Yang sekarang masih terbina 100-an. 100. Itu bisa hidup dari mana dananya gitu? Apa ada yang donasi atau memang ya tadi kan penghasilan suami juga ada yang masuk, Tainan juga ada yang masuk. Itu dari mana? Percaya nggak, mayoritas tuh dana pribadi, Kang. Hah? Iya, baru setelah kasus viral Tia kemarin kita agak mulai ada gitu. Bentar, dari 2012 semua dana pribadi? Iya. Menarik ya. Dan ngalir terus ya tanpa diduga ya. Alhamdulillah. Kan itu nggak murah loh. Iya, setiap bulan. Aku tuh kan punya impian banget, pengen cepet-cepet ke Mekah ya, minimalnya umroh gitu. Amin. Sampai ada temanku gitu, sahabat dekatku tuh bilang, Nan sebenarnya kamu tuh, jadi pengen nangis ini. Sebenarnya kamu tuh kalau mau umroh tiap tahun juga bisa gitu, tapi kamu seringnya kan kekumpul dipakai buat kebutuhan anak-anak kayak gitu. Tapi memang ya pertama mungkin emang belum diundang sama Allah gitu ya. Walaupun emang udah serindu itu, pengen healing gitu, apalagi setelah berapa bulan kemarin mengalami banyak kesukaran gitu ya. Setelah kasus Tia kan nggak lama abahku meninggal, terus kemarin Ade Fatih juga baru meninggal gitu. Jadi emang kayak udah butuh banget gitu healing ke Mekah, cuman emang ya belum rezekinya. Dan emang ya gitu sih Kang, bener kata sahabatku, jadi bukan sebetulnya kalau dari segi materi bukan nggak mampu gitu, tapi memang seringnya ya uangnya kepake buat kita ridokan untuk kebutuhan yang lebih urgen gitu, seringnya kayak gitu. Aja ada prioritas lain dulu lah ya. Kayak kan kesehatan anak-anak, makannya, kayak gitu. Ya insya Allah lah pada waktunya diundang ke rumah Allah ya. Ya amin. Mudah-mudahan ya, kita doakan. Iya. Teh, berarti ini 100 semua dana sendiri ya, yang sekarang running ya relatif seperti itu. Kalau yang cerita Tia deh boleh nih, yang dari tadi singgung nih Tia, ini gimana? Boleh cerita sedikit? Awalnya ya? Awalnya. Jadi kan ada salah satu anak didikku namanya Franz. Nah, Franz ini bawa temen perempuan namanya Tia. Tia ini datang ke rumah pelangi Ramadan kemarin kalau nggak salah ya, udah dalam keadaan hamil. Masih hamil muda. Terus ceritalah mereka tuh katanya udah nikah. Franz sama Tia ini? Iya, udah nikah siri. Terus kan aku minta buktinya tuh surat-surat, katanya ada di kontrakan. Ya udahlah, terus kelupaan juga, aku tuh nggak nanya-nanya lagi. Intinya aku ya udah percaya mereka tuh udah nikah. Terus karena apalagi aku kan perempuan ya Kang, pernah hamil juga gitu. Jadi kayak
naluriku untuk membantu tuh lebih besar ke Tia ini, makanya perhatianku ke Tia juga lebih banyak dibandingkan anak-anak yang lain karena kan lagi hamil, diajak WSG gitu ke dokter kandungan, ke klinik dikasih vitamin, pokoknya dirawat lah kandungannya. Terus sampai aku janjiin, Tia pokoknya Tia jangan kemana-mana di sini, nanti sama Tenginan dibantu lahirannya gitu. Aku udah menyanggupi pokoknya lahiran dana pribadi karena jadi nggak niat galang dana sama sekali gitu waktu itu. Nah karena emang lahirannya di klinik tempat aku lahir gitu. Jadi nggak nyangka akan prematur gitu waktu itu. Nah singkat cerita tuh usia 6 mau ke 7 bulan, masih 35 week. Katanya ada salah satu anak asuhku yang nelpon, Tenginan ini Tia mules katanya gitu. Singkat cerita ya udah aku bawa ke klinik. Aku pikir cuman kontraksi palsu, tapi ternyata memang harus dirujuk karena ketubannya udah hijau, bayinya udah stres dan nyut nadi bayinya udah lemah. Jadi 35 weeks tapi kondisinya udah seperti itu. Terus Tianya juga dehidrasi parah, udah nggak bisa diinfus sama sekali, terus muntah-muntah terus. Jadi kalau lihat konten aku, sampai aku sama timku tuh ngelapin ininya apa, muntahannya, bekas muntahannya kayak gitu karena emang yang nggak mau mengganggu suasana klinik juga gitu ya. Akhirnya udah dirujuk ke salah satu rumah sakit di kota Bandung. Cuman memang kendalanya Tia ini nggak ada identitas, nggak ada KTP. Awalnya nggak ketemu? Iya, nggak ketemu. Jadi nggak bisa ngurus BPJS lah intinya. Terus memang ya setelah ditelusuri, dicek retina dan sebagainya, ternyata ada nih kakaknya, cuman kendalanya beda kabupaten. Jadi tetap nggak bisa diurus BPJS-nya. Akhirnya ya udah umum. Nah karena di rumah sakit terus ada indikasi harus disesar, ya udah akhirnya aku angkat tuh ke media sosial. Nah nggak nyangka ternyata viral. Boom gitu. Akhirnya banyak lah yang bantu, alhamdulillah. Terus donasi itu satu donasi udah. Iya donasi. Akhirnya walaupun Tia sempat ditahan juga di rumah sakit 1 hari. Jadi dia udah bisa keluar tapi ditahan 1 hari karena belum ada dananya kan gitu. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah udah ada dananya, Tianya keluar tapi Ade masih di NICU level 2. Gitu masih di NICU, masih perlu perawatan karena paru-parunya itu belum matang lah gitu. Karena kan prematur. Terus BB-nya juga cuma 1,8. Berapa minggu sih? Saya udah lupa. Ade. Enggak yang ya dia lahirnya minggu ke-35 ya? Iya, 35. Yang normal? Belum 7 bulan ya, kayak 34 ke 35. Oh, belum 7 bulan. Iya, 6. Iya. Jadi memang masih kecil. Kecil banget tuh. Iya, adanya juga cuma 1,6 apa 1,8 aku lupa. Kecil. Terus akhirnya Tia dibawa pulang tuh, kita kontrakin rumah sama Frans. Walaupun akhirnya aku tahu ternyata Frans ini bukan suaminya. Oh, bukan? Iya, karena kan ketahuan kan dari cek retina masih punya kakak. Terus aku sampai telusuri Kang, ini nama ini, nama Yudi ini. Aku cari TikToknya, media sosialnya. Oh, ini bentar, ini pas dicek kakaknya itu ada suaminya di situ. Iya. Namanya Yudi. Sampai dicari si Yudi ini. Iya. Akhirnya ketemu tuh IG-nya sama timku. Ketemu. Iya. Kan Yudi itu banyak kan. Iya. Yang namanya Alhamdulillahnya ketemu, terus ditanya bener nggak punya istri namanya Tia. Terus ya udahlah, akhirnya karena Tianya pengennya mau Frans, ya udah dikontrakin rumah. Yang penting Tia pulih dulu pasca melahirkan waktu itu. Tapi zongnya 1 hari setelah keluar rumah sakit balik lagi ke jalan, ngelem lagi. Ini anak masih di rumah sakit? Ade masih di rumah sakit. Ade ya sebetulnya. Ade masih di rumah sakit. Ade Fatih masih di rumah sakit. Iya. Dia ngelem lagi sama si Frans. Iya, duet. Padahal si Frans kan sebetulnya anak asuh juga. Jadi anak asuh kan nggak selalu stay di rumah Pelangi kan. Dia kadang ke jalanan gitu kan, sehari-hari gitu. Iya, di jalanan. Tapi ini membawa Tia juga keluar. Oh, oke. Nah, Yudi itu suami resminya? Suami resminya. Udah cerai atau itu nggak tahu, nggak beres ujungnya? Udah mau cerai, tapi karena tahu ada Ade Fatih, jadi nggak jadi. Jadi dimediasi lah sama aku dan ditemenin sama pihak Kemensos waktu itu. Oh, dipanggil ayahnya? Iya. Nggak, kita datang ke rumahnya, dimediasi, masih mau nggak nerima Tia. Jadi Tianya juga akhirnya kita bawa. Kita bawa tanpa sepengetahuan Frans gitu. Karena Tia ini sering di KDRT juga. Sama Frans? Jadi kita juga khawatir kan. Dibawa, alhamdulillahnya Yudi sama keluarganya masih mau nerima. Karena kan demi adik juga gitu.
Tapi 2 hari setelah diantar ke rumahnya Yu, dikabur lagi sama si Franz. Jadi emang problematik banget lah, kompleks banget permasalahannya gitu. Jadi ya udah akhirnya kita fokus ke Ade Fatih aja. Sampai terakhir kemarin meninggal itu ya kita yang support kebutuhan Ade gitu. Berapa minggu meninggalnya? Meninggal. Usia berapa minggu? Berapa bulan? Mau 3 bulan. Mau 3 Jadi bulan. sebetulnya udah sehat. Udah sehat. Jadi udah keluar dari rumah sakit. Jadi Ade tuh kan keluar rumah sakit, udah minggu kan di rumah sakit pasca lahiran tuh, terus di rumah rawat jalan sebulan apa 2 bulan, usia 2 bulan tuh masuk rumah sakit lagi, kena pneumonia. Udah dapat seminggu apa 10 hari ya, lupa. Terus pulang sambil rawat jalan juga, masih bolak-balik dokter. Udah sehat tuh pneumonianya, udah tinggal ngabisin obat terakhir. Tapi qadarullah ya meninggal gitu. Diare waktu itu. Jadi dehidrasi. Tianya tahu? Tahu. Datang? Enggak. Sampai dikubur gak datang? Enggak datang. Dan tahu meninggal? Tahu. Setahu aku sampai sekarang juga nggak datang. Karena aku masih kontekan juga kan sama keluarganya Yudi. Di info lah, ini anaknya meninggal. Info. Dan udah dikasih tahu kan ke Tia. Udah. Tapi sampai sekarang nggak datang. Enggak. Berapa minggu lalu meninggal kalau dari sekarang? 2 Tanggal minggu berapa? Ya, seingat aku 2 minggu ya. 2 minggu lalu ya, berarti awal bulanan lah ya. Iya, awal bulanan. Oh itu nggak datang ya? Nggak datang. Emang udah nggak peduli gitu dia? Ya alam ya. No, kalau sama Franznya ketemu? Franz? Ketemu. Masih kan dia di rumah pelangi? Enggak, udah enggak. Oh enggak juga? Jadi emang Tia sama Franz itu akhirnya kita kasih punishment lah gitu ya. Oke. Kita sepakat. Jadi emang keputusannya bukan hanya dari aku aja, timku juga. Apalagi timku kan yang paling banyak di lapangan ya Kang. Oke, Jadi mereka ngasih ngambil keputusan untuk Tia dan Franz ini udah tidak diizinkan lagi untuk kegiatan di rumah pelangi. Ya maksudnya kan kita pengen membawa lebih baik. Kalau orang yang nggak bisa ya jadi capek juga kan. Terus takutnya jadi pengaruh buruk juga untuk anak-anak yang udah perlahan mau berubah. Oke, kebawa lagi ya. Iya. Bahkan tadi kita sempat ngobrol, Tia ini sempat beberapa kali ya di apa? Di rehab. Di rehab. Ada 4 kali kalau nggak salah. 4 kali. Itu kan ada ya datanya ya, Dinsos kan punya tuh. Iya, kan ketemu sama orang Dinsosnya kan? Iya. Dinsosnya cerita kan? Iya. Ini udah ke tempat saya berapa kali. Kemarin terakhir Bu Meidi dari Provinsi Jabar juga kan nelpon pas Ade meninggal tuh. Ya kan nanya kronologinya. Terus, ya si Tia itu kan emang udah berkali-kali direhab. Jadi makin bingung ya orang rumah pelangi ini mau gimana nih. Jadi ambil keputusan yang penting, seperti itu. Udahlah, kita kan yang penting udah berusaha gitu. Dan itu netizen sempat rame ya. Waktu itu viral juga kan ya tentang Tia. Tapi udah cash close ya berarti sekarang kan? Iya, udah cash close. Kita ada apa Fatih ya? Ada Fatih juga kan udah meninggal juga kan gitu. Oke, sip. Oke, udah selesai cerita itu kan. Kembali lagi ke soal rumah pelangi. Apa sih tantangan terberat? Ya, kan up and down ya. Kan nggak lancar kan? Nggak lancar pasti. Iya banget. Seorang wanita dari usia 1 SMA ya kan menjalankan konsisten dan bukan sesuatu yang normal orang lakukan. Ya kan ke jalanan kan ketemu orang-orang yang menantang lah buat seorang wanita. Kan nggak takut dilecehin lah dan sebagainya kayak gitu. Ada kan tantangan terbesar? Banyak tantangan mungkin. Tantangan terberat yang pernah dialamin apa tuh? Objek yang kita bantu sih tentu aja ya. Kan kalau dari segi internal, SDM dan lain sebagainya, aku ngerasa udah beres PR-ku gitu. Jadi kayak timku tuh kan ada yang ikut aku dari SMP coba, sekarang udah kuliah, ada yang udah nikah. Sebetah itu mereka ada di rumah pelangi. Masih balik? Bukan masih balik, emang konsisten di rumah pelangi mereka ngabdi tanpa dibayar. Oh ini ngabdi? Iya. Jadi setelah selesai di rumah pelangi, dia udah jadi positif kan? Enggak, maksudnya tim relawan. Oh iya. Relawan. Oh bukan dulunya anak asuh bukan? Kalau anak asuh ya paling kayak Robin. Oh oke. Tapi banyak yang relawan ini jatuhnya. Oh. Iya, pengurus pengurus tetap di rumah pelangi. Jadi aku ngerasa internal udah kuat gitu, udah selesai gitu secara SDM. Nah tantangannya memang selalu di anak-anak ya. Jadi kayak aku tuh punya temen konten kreator di bidang sosial juga. Kalau dia tuh kayak lebih ke abah-abah gitu, bantu UMKM abah-abah, gitu, UMKM kecil. Feedbacknya tuh selalu positif. Maksudnya kayak
dia selalu dianggap anak sama si abah-abah ini. Terus pokoknya feedbacknya tuh dia tuh jadi anak kesayangan abah-abah banyakan ini gitu ya. Nah tapi kalau aku hampir nggak pernah dapat feedback sepositif itu. Jadi feedback yang aku dapetin itu selalu kebalikannya. Jadi misalnya orang malah jelek-jelekin, marah-marah. Iya marah-marah. Misalnya anak-anak, karena kan perangainya ya beda ya kalau anak-anak jalanan. Misalnya karena tiap kegiatan, misalnya kita ada donasi konsumsi, misalnya kayak gitu ya. Terus ada satu waktu si anak ini nggak kebagian karena konsumsinya terbatas. Wah itu ngamuknya bisa di rumah pelangi marah. Iya, terus kayak marah-marah ke aku, caci maki aku gitu. Termasuk beberapa orang tua juga ada yang seperti itu. Misalnya aku bantu kayak kemarin tuh keluarganya Najwa misalnya dibantu dikasih modal motor gitu buat ngojek. Oh iya, saya lihat tuh. Ya itu ada aja gitu misalnya. Yang lain. Iya, yang lain sirik terus ngejelek-jelekin aku gitu. Jadi memang kita nggak bisa ngeharapin feedback positif. Maksudnya kayak kita berbuat baik ke manusia, kebaikannya dari manusia yang sama, kita nggak bisa gitu kalau di jalanan tuh. Jadi seringnya justru kebalikannya. Itu tantangannya. Itu tantangannya. Jadi kayak keikhlasan kita, keriduan kita, istiqomahnya kita tuh betul-betul diuji di sini gitu. Kan kalau kayak di TikTok tuh banyak ya Kang yang bilang percuma ngedidik mereka gini. Pokoknya kayak nggak ada masa depannya, terus buang-buang waktu. Aku pernah bikin konten juga tuh, ada yang komen, Kak apa manfaatnya kegiatan kayak gini gitu. Terus aku kasih sound, aku juga bingung jawabnya. Nah itu lumayan viral juga tuh konten yang itu, padahal cuma beberapa detik. Karena memang kalau nyarinya itu, ya aku akan bertahan 12 tahun kan. Apalagi dulu-dulu kan lebih parah ya. Lebih parah. Yang aku dapat. Kalau sekarang mah udah ada suami, udah ada relawan, udah ada Robin. Dulu sebelum Robin gabung kan tantangannya kayaknya lebih parah lagi kan. Terus anak-anak juga kan kalau sekarang udah lebih terbina juga, hatinya udah lebih lembut gitu. Kalau dulu, walaupun ya sekarang juga sama aja sih, ada aja gitu yang ngamuk-ngamuk gitu. Bahkan pernah ada satu anak yang gara-gara nggak kebagian nasi, dia lempar batu ke mobil di sub yang lagi parkir. Coba kan di terminal tuh banyak mobil-mobil parkir gitu ya, itu dia lempar batu terus kena gara-gara nggak kebagian nasi. Jadi perkara-perkara kecil kayak gitu tuh mereka tuh bisa semarah itu dan melupakan kebaikan-kebaikan kita yang jauh lebih banyak sebelumnya gitu. Jadi semeluap itu ya, padahal kita udah berbulan-bulan mau didik, bertahun-tahun bahkan ya masih marah kayak gitu. Gitu. Jadi emang ya emosinya kan gak stabil karena pengaruh itu kan ya. Jadi kalau gak sabar-sabar banget mah nanaonan sih gitu di sini teh. Belajar ikhlas ya. Makanya kita udah baik, uang sendiri, terus ngebantu orang ya kan. Nggak taunya gara-gara kesalahan kecil tiba-tiba seolah-olah kemarin tuh gak ada manfaat. Iya gitu. Tapi nggak nyerah kan teh. Nggak nyerah sih. Iya, karena kita butuh banyak kayak orang seperti Teh Inan. Atau dibikin gede gitu Teh, lagi ya. Mudah-mudahan kan makin gede lagi. Jadi nggak hanya orang Bandung saja yang dapat manfaat. Banyak cabangnya ya. Ya, banyak cabangnya. Ya kan kita, ya ketika Teh Inan sekarang bikin konten, ada orang yang mau bantu, kan rezeki itu ngalir kan ya. Iya, betul. Artinya itu pun kan nggak dimanfaatkan untuk pribadi kan, hanya untuk bantu anak-anak jalanan gitu. Iya, sehingga mereka akan lebih produktif ya. Oke. Terus ada kegiatan namanya tuh apa? Sabtu Kreatif ya? Boleh jelasin tuh apa kegiatan apa? Jadi Sabtu Kreatif kan tadi aku bilang ada kegiatan formalnya ya, kayak belajar calistung, pelajaran agama, ngaji dan lain sebagainya. Nah ada satu hari kita itu khusus buat bikin kerajinan, terus nantinya kerajinan ini kita jual, kita lelang. Nah uang hasilnya tuh dipakai untuk operasional gitu, untuk beli bahan ajar dan lain sebagainya. Nah itu tuh hasil karya anak-anak. Oke, dan Sabtu dibikinnya hanya hari Sabtu? Iya, dibikin hari Sabtu. Macam-macam sih bisa. Sebetulnya masih sederhana sih, kayak melukis tote bag, kayak gitu. Terus bikin manik-manik, bikin gantungan kunci. Dilelangnya di mana tuh? Di media sosial kadang, atau pas lagi ada tamu ke Rumah Pelangi, lagi ada acara. Kayak Sabtu sekarang kita ada kegiatan juga namanya Matahari Fest. Matahari Fest ini nanti ada pentas seni anak-anak, kita ngundang bule juga. Jadi kayak mengenalkan budaya.
Apa sih temanya tuh street dream gitulah pokoknya kayak mau mewujudkan mimpi dari jalanan intinya gitu. Nah di sana tuh ada apa ekonomi kreatif juga, kita dagang hasil karya anak-anak, terus sama cek kesehatan gratis. Oh, untuk anak-anak atau untuk anak-anak yang datang? Dan orang tua. Oh, Dan karena orang tuanya ada ya? Iya, dan untuk warga sekitar terminal. Oke. Oh, ini boleh mau datang? Boleh dong. Oh, hari Sabtu sekarang. gitu. Oke, mantap. Tapi nggak tahu keburu tayang nggak nih. Iya. Sabtu tanggal berapa berarti sekarang? 21 ya? 21, iya. 21 September. Oh, iya. Ya ini luar biasa Teh, karena nggak gampang ya untuk menjalani konsisten. Terus tadi ya membuat event-event ya. Itu tujuannya event itu lebih ke tadi ya mengembangkan kreativitas anak-anak ya. Iya betul. Soalnya kan kalau dari donasi yang terlelang kan nggak seberapa juga ya kemungkinannya. Iya betul. Sebetulnya nggak seberapa hasilnya. Cuman apa output yang didapat anak-anak mungkin ya lebih senang ya. Terus ada emang penghargaan. Sabtu kreatif tuh paling ditunggu-tunggu sama anak-anak tuh. Sabtu sekarang kita mau bikin apa gitu. Seseru itu. Itu Sabtu kreatif. Kalau Senin sampai Minggu selain Sabtu, Minggu sampai Jumat kali ya, ngapain aja sih? Jadi rutinnya itu kegiatan belajarnya cuma Rabu sama Sabtu, Kang. Oke, Rabu dan Sabtu. Karena sekarang kita lagi nggak punya rumah belajar. Jadi kita masih jadi kita sempat sih waktu itu ngontrak, cuman terkendala biaya, terus emang akses juga. Akhirnya karena dirasa lebih efektif di sekitaran gedung Dishub, gitu. Jadi kita sekarang masih di sana, tapi insya Allah bulan depan kita udah mau ngontrak lagi. Ada tempat lagi nanti. Aja, iya. Ya ini kan dana sendiri masalahnya. Terus kan pusat kota ya, Terminal Panjang tuh kendalanya tuh di sana. Jadi kayak kalau ngontrak tuh biayanya tuh kan besar banget ya. Iya. Tapi di sub berarti pemerintah ya yang mengizinkan tempatnya dipakai. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah di sub ya, bukan di sos ya. Di sub. Karena tempatnya dekat terminal lebih panjang. Iya. Jadi memang tempat kita belajar tuh depannya tuh gedung di sub. Alhamdulillah kita diizinin di pelatarannya. Kalau hujan bahkan suka dibolehin di dalam gitu. Oke, karena kegiatan positif ya. Oke. Teh, sebelum lanjut nih, nyobain roti punya saya. Masya Allah. Lupa deh tadi nawarin, sambil minum sekalian boleh. Siap. Mau nyobain yang mana boleh Teh? Sok. Amor Cakes ya? Punya Kang Ridwan nih? Betul. Aku nyobain ini. Boleh Teh, cobain. Sosis. Iya. Suka makan roti Teh sebelumnya? Suka. Apalagi anak-anak. Waduh, bisa dikirim ke sana nanti ya. Anak-anak tuh seneng banget. Kita kan ada kerjasama juga sama Food Bank. Tahu nggak kan? Oh iya tahu, yang sudah mendekati masa expired ya? Iya, dia kayak apa sih sisa dari hotel, tapi masih layak makan. Terus mereka olah lagi. Nah, kita kerjasama sama Food Bank. Biasanya kayak pastry. Dapat tuh anak-anak itu kan pastry hotel ya. Iya. Enak kan? Iya, mereka tuh kayak seneng. Wih, makanan mahal. Betul. Karena aturan hotel tuh makanan yang hari itu dibuat ya wajib dihabisin, kalau nggak dibuang. Dibuang kan daripada dibuang. Nah itu ditampung sama Food Bank. Iya, Masya Allah hebat. Oh, ini hebat. ditampi ya? Iya, mangga cobain Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Di Bandung dong, Kang. Siap. Biar deket. Pelan-pelan Teh, insya Allah nyampe ke Bandung nanti. Ya, Teh Inan, sambil ngobrol aja ya, aman ya. Ini kan pernah pernah mendapatkan award ya, Kartini Award ya, nggak salah. Ya, aku tahu. Itu hasil riset. Hasil riset tim. Itu gimana rasanya tuh dapat penghargaan Kartini Award? Dan gimana tuh dulu, kok bisa dapat? Sebetulnya itu sebetulnya nggak menang. Jadi nasionalnya nggak menang, tapi aku jadi perwakilan ikut Kartini Awards dari Jawa Barat. Jawa Barat, provinsi berarti pakai provinsi. Berarti udah sampai ke Jakarta dong di pusat. Waktu itu zaman COVID. Jadi online. Wah, nggak seru ya. Iya. Berarti cuman foto di Zoom doang berarti. Iya, di Zoom. Kartini Award difoto di Zoom. Iya, momentumnya ya nggak pas ya. Oh iya, soalnya 2021 ya. Iya, 2021 kalau nggak salah. Terus pernah dapat apa? Jadi delegasi ya, delegasi apa? Iya, delegasi ke mana? Ke Malaysia ya? Iya, ke Malaysia. Itu apa dalam rangka apa? Ke Bali.
kayak pertukaran pemuda gitu sih, Kang. Udah nikah atau belum nikah saat itu? Kalau yang ke Malaysia belum, ke Bali udah. Oke. Nah, berarti terpilih berangkat ke Malaysia gitu. Pertukaran gimana? Jadi sharing berarti di sana atau gimana? Iya, terus kayak kalau yang di Malaysia itu tuh ini sih apa kegiatan sosial juga, ngajarin anak-anak TKW, TKI gitu. Jadi pas datang ke sana ketemu dengan TKW dan TKI dikumpulin gitu. Anak-anaknya atau? Anak-anaknya. Jadi lebih fokus ke anak-anaknya. Oh, anak-anaknya. Kalau yang di Bali mah beda lagi. Oh, yang ada anak-anaknya di Bali? Enggak, itu yang di Malaysia. Anak-anaknya? TKI. Iya. Maksudnya anak TKI itu dewasa anak kan? TKI. Maksudnya mereka kerja, tapi bawa anak ke sana? Macam-macam sih, biasanya sih udah melahirkan di sana, punya anak di sana. Oh, punya anak? Jadi kan mereka itu kayak nggak kenal sama budaya Indonesia gitu. Nah, kita tuh lebih ke itu sih, ngenalin itu. Ngenalin ya. Ya, soal ngomongnya udah ini kan bahasa Malaysia ya. Iya. Soalnya kan dari lahir di sana. Dari lahir. Oke. Teh, kalau harapan kedepannya, kalau Teh Inan pengennya kayak gimana sih rumah pelangi ini ke depannya gitu, lihat ke depan? Pengen punya rumah sendiri. Rumah sendiri. Anak-anak bisa belajar lebih nyaman, bisa tinggal di sana juga, nggak di jalanan lagi. Itu sih. Anak-anak tuh di jalan tuh benar-benar di jalan ya? Di jalan, di emperan ruko. Kalau malam tidur gitu? Iya. Cowok, cewek? Betul-betul beralaskan tanah, beratapkan langit. Oh, dan banyak itu? Banyak. Jadi anak-anak yang kebina sama aku tuh belum ada apa-apanya dibanding sebetulnya jauh lebih banyak. Itu baru di sekitaran situ aja. Iya kan, buat terminal lebih panjang kan? Yang di luar terminal lain kan lebih banyak. Jakarta lebih banyak. Iya bener. Gitu. Kalau sama pemerintah ada kerjasama nggak? Itu biasanya. Maaf ya. Sama pemerintah sampai sekarang sih belum. Belum. Tapi komunikasi ada. Komunikasi ada. Oh, maksudnya kan memperkenalkan kan rumah pelangi. Iya. Terutama sih kita paling sering komunikasi sama di Sub ya. Di Sub? Paling dekat. Iya. Bukan di Insos ya? Bukan, tapi ya sama di Insos juga alhamdulillah sekarang udah mulai terjalin. Oh, di Sub karena tempatnya itu? Iya, karena tempat. Terus kan aku lumayan deket sama kepala di Subnya. Beliau support banget gitu. Yang di lebih panjang? Iya, jadinya tuh ngafirmasi ke bawahannya juga untuk ikut support gitu. Walaupun awalnya tuh yang di bawah-bawah tuh agak cuek? Enggak, bukan cuek lagi, sering ngusir kita gitu. Tapi semenjak, ya mungkin karena takutnya kan mengganggu. Ya semenjak diafirmasi mungkin sama Pak Kepalanya, alhamdulillah sekarang udah lebih welcome. Mereka kan jalanin SOP, nggak boleh nih di sini gitu kan. Tapi kalau kata atasannya itu bisa ditolerir, jadi terbantu. Iya betul. Kan tadinya di pelataran juga kan, yang tadinya apa namanya, kalau hujan kan bubar. Bener-bener di halaman ya? Iya, di area parkir gitu kan. Kok relawannya banyak? Alhamdulillah. Nah, aku bisa bilang salah satu kelebihan rumah pelangi itu di SDM, Kang. Oh, gimana Dia yang pengurus inti itu padahal sebetulnya cuman sekarang baru nambah, baru 15 orang. Sebelumnya bahkan kurang dari 10. 15 orang, tapi semuanya konsisten dan maksimal gitu. Dan mereka nggak dibayar? Nggak dibayar sama sekali. Dan yang paling sebentar itu 5 tahun. Udah 5 tahun di rumah itu paling sebentar. Paling sebentar 5 tahun? Iya. Ada yang udah sampai punya anak. Kalau kegiatan tuh anaknya digendong-gendong. Ngebantu sengaja? Iya, ngebantu. Orang sekitar situ tapi rumahnya? Enggak juga? Enggak juga. Ada yang jauh sengaja datang? Iya. Terus di hari Rabu, Minggu, dan Sabtu ya? Nah, kalau volunteer itu jadi sifatnya lepas ya. Jadi kayak cuman 3 bulan masa volunteeringnya. 3 bulan kita open recruitment, selama 3 bulan dia ngabdi di rumah pelangi, terus beres, kita open recruitment lagi selama 3 bulan. Gitu. Dan alhamdulillah selalu banyak yang daftar itu bisa 100, 200, yang kita terima paling 40 gitu. Ya kan kebanyakan jadi. Nggak efektif. Dan itu volunteeringnya itu suka dari berbagai macam latar belakang juga. Ada yang udah jadi dosen, coba Kak masih mau ngajar. Udah, dosen datang saja volunteer. Iya, jadi volunteer. Ada yang udah emang guru, macam-macam sih. Jadi kenalannya banyak ya? Iya, cuman emang kebanyakan mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Semangatnya masih ini ya. Nggak punya beban lain-lain kan, dia hanya
belum punya pasangan, Iya, belum kegiatan apa, sosialnya masih semangat betul mahasiswa. betul, dan ke sosial masih bagus ya gitu. Teh kalau Teh Inan kan sebelumnya pernah nggak sih belajar tentang bisa dibilang socialpreneur lah ya? Apa cuman saya mah jalan aja ngalir melakukan kegiatan seperti biasa, atau belajar juga bagaimana cara mengembangkan rumah pelangi dan sebagainya? Ada nggak yang dipelajari gitu untuk mengembangkan rumah Kalau pelangi? awal-awal sih belajar, nggak belajar ya, maksudnya ngalir aja gitu. Tapi kesini kan karena makin banyak relasi gitu, di apa ya, dikenalin sama untuk belajar itu, mulai belajar juga. Jadi ada belajar ya untuk mengembangkan si rumah pelangi ini gitu. Nanti aku belajar juga sama Kang Ridwan. Oh, belajar apa nih? Oke, boleh. Kita Kan sering-sering. entrepreneurnya bagus tuh, iya. mantap, Masya Allah. Iya. Terus kalau sekarang ya, kan Teh Inan kan punya anak 2, punya suami, Alhamdulillah. punya anak asuh 100. Itu ngaturnya gimana itu? Kan ada tim. Ada tim. Nggak sendirian maksudnya. Ya kalau sendirian mah nggak bisa ya kayaknya. Cuman memang ya kuncinya dari dalam dulu ya. Aku dan suami mau bagi tugas gitu. Jadi alhamdulillah tuh suamiku tuh bukan tipe yang anti bantu istri pekerjaan rumah. Enggak, kita tuh betul-betul bagi tugas gitu. Oh, jadi suami bantu ngepel juga? Iya, bantu. Bahkan kalau di rumah pelangi, aku ngehandle anak-anak rumah pelangi, suamiku ngehandle Rumah anak-anak. ya kakak dan adik, tapi ya diajak. Anak-anakku tuh sering diajak kegiatan sosial kan. Dikenalkan dari kecil ya. Bukan dari SMA lagi, dari kecil nih bantuin. Iya. Kayaknya udah diajarin. Nih adek, nanti uang jajan sisihin ya buat kakak tuh. Kayaknya ya, enggak? Enggak juga sih. Oh, belum. Kayaknya nanti udah agak gedean dikit ya. Iya, belum saat. Soalnya masih kecil, kelas 1 SD ya. Iya. Yang paling gede ya. Kan egonya juga harus harus dirawat kalau anak-anak. Ya, pelan-pelan juga ya. Nggak bisa langsung gitu ya. Karena kalau ada apa namanya pesan nih atau untuk kepada anak muda ya yang ingin terlibat dalam kegiatan seperti ini, apa pesan yang disampaikan oleh Teh Inan? Apa ya? Mungkin untuk teman-teman, terutama teman-teman yang lagi dikasih anugerah sama Allah dengan usia yang masih muda, prima, masih produktif. Kayaknya ini saatnya teman-teman untuk memanfaatkan itu, karena waktu itu nggak bisa diulang. Teman-teman sekarang lagi punya potensi besar sebagai anak muda gitu. Soekarno aja kan sangat memuja-muja anak muda karena memang potensinya besar dari segi ide, gagasan, fisik, energi itu kan prima gitu anak muda tuh. Teman-teman bisa ambil peran dengan potensi dan kelebihan kapasitas teman-teman yang teman-teman punya gitu. Nggak harus sama kayak aku turun ke jalan, nggak harus sama kayak aku ngebina anak-anak jalanan. Teman-teman sukanya di media digital, ambil peran di sana. Teman-teman sukanya di kesehatan, ambil peran di sana. Kalian senengnya jadi konten kreator, ambil peran di sana. Yang penting memperluas kebermanfaatan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sehingga potensi yang Allah kasih ke kita tuh nggak hanya berhenti di kita gitu. Terutama sih jangan anti kegiatan sosial, karena justru itu tuh bikin hati, jiwa, dan potensi yang ada di dalam diri kita juga semakin tumbuh sih menurut aku. Terus kayak semuanya akan kembali ke kita. Kalau kata Rasulullah, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada kebaikan kecuali akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bisa jadi kita berbuat kebaikan ke si A, mungkin bukan si A yang bales kayak kasusnya aku, tapi Allah akan datangkan kebaikan dari arah yang tidak terduga, dari orang yang tidak terduga juga. Gitu. Kita nggak tahu ya dari mana rezeki itu datang juga, kebaikan itu datang ya. Dengan Teh Inan melakukan konsisten ya, rezeki kan sampai sekarang masih mengalir juga. Ya insya Allah kan ada dampak juga untuk anak ya, suami juga kan merasakan manfaatnya lah ya. Nah Teh, mau tanya, kalau ada orang yang mau donasi kemana nih? Boleh ke Instagramnya Rumah Pelangi, RMH Pelangi. Di sana ada link bio-nya. Boleh di tag di sana dan langsung tersambung ke ini ya, ke nomor rekeningnya. Oh, ada langsung nomor rekening ya? Ya, di link di bio tuh ada web donasinya gitu. Nanti di sana bisa langsung. Ya, dan insya Allah disalurkan ke terutama anak-anak jalanan. Ya
Ya mudah-mudahan kan nanti ada teinan-teinan yang lain yang Dan muncul harus ya lebih kan. Iya. Atau kalau enggak teinannya buka cabang gitu. Amin. Kan harapannya seperti itu ya. Iya betul. Tadi punya rumah supaya mereka bisa stay, bisa nginep, bahkan mungkin nanti ke depannya bisa buka bantu Anak-anak di ini lain. nanti yang buka cabang. Nah, itu. Nerusin. Kayak tadi Robin ya tadi ya. Iya Robin. Merasakan manfaatnya sehingga mau membantu orang lain. Kan berarti kalau 12 tahun anak yang umur SMA udah atau SMP dulu ya masih pada kecil gitu. Udah gede-gede sekarang ya. Masih ikut sama aku. Oh, Robin tuh kan luar biasa. berarti dari awal banget, dari 2013-an nggak salah. Oh, berarti awal-awal pindah ke lebih panjang berarti. Iya dari awal banget tuh aku udah ketemu si Robin ini. Berarti SMA kelas 3 ketemu sama Iya. kepala preman Iya, 2 atau 3 lah ya aku lupa. 2 atau 3 ketemu dengan kepala preman sempat di Sekarang gitu-gitu. jadi bestie. Jadi bestie ya. Wani Masya aku Allah. mah sekarang dia Robin. Nanti Robin nonton ya. Katanya Wani sekarang, dulu nggak Wani. Ya kan? Sekarang berani. Iya sekarang mah berani nyuruh-nyuruh. Dulu nggak berani Tolong, kan? Bin, gini. Siap teh. Gue langsung. Masya Allah pokoknya Robin. Udah dari hati ke hati kan bicaranya kan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tainan masih banyak sudah Sama-sama, sharing, Kang meluangkan Ridwan. waktunya dari Bandung sengaja datang ke studio Iya, kita. Masya Allah. Sukses selalu buat Tainan, mudah-mudahan selalu memberikan dampak positif untuk lingkungan. Doa yang sama untuk kami. Amin. Sukses dan sehat selalu Kainan. Terima kasih. Sama-sama.